Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Alim. Yuftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabb wa nabiyyin wa hawdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian keistimewaan manusia, ya. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu hanya sebutkan sebahagian. Keistimewaan manusia ini banyak, ya. Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada manusia, sehingga manusia adalah di antara makhluk Allah yang Allah jadikan khalifah fil ardh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membekalkan bermacam-macam keistimewaan kepada manusia yang tak diberikan kepada makhluk yang lain. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada manusia berbagai keistimewaan yang tidak terdapat pada makhluk yang lain, meskipun pada malaikat. Malaikat pun tak diberikan keistimewaan-keistimewaan ini. Banyak keistimewaan. Maka apabila mudah-mudahan ya, apabila kita mengetahui bermacam-macam keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita mensyukuri, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena atas anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka hal ini hanya akan dapat ditemukan oleh mereka-mereka yang mau berpikir. Mereka yang tak berpikir tak akan menemukan anugerah-anugerah yang istimewa. Apa keistimewaannya manusia? Apa keistimewaan manusia? Yang tahu keistimewaan manusia adalah mereka-mereka yang mau berpikir. Maka itu Allah sebutkan kepada mereka-mereka yang tak mau berpikir, kan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Bagi mereka ada hati tapi tak digunakan untuk berpikir. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi dia tidak melihatnya, tidak menggunakannya, melihat dengan mengambil iktibar yang membawanya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak. Melihat ya lihat gitu aja tanpa mengambil iktibar. Walahum adhanun, ya, la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak digunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dapat membawa untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara keistimewaan? Malam ini kita hanya kongsikan satu saja. Anugerah yang istimewa yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, pertama Allah menjadikan roh manusia yang sangat lembut dan berbentuk nur cahaya di dalam raga yang kasat mata. Ya. Roh kita ini sangat lembut, yang merupakan bentuknya nur cahaya di dalam raga kita yang kasat mata, agar dapat beraktivitas dan mewujudkan segala tujuan dan kepentingannya. Supaya dapat berpikir, apa tujuan Allah, apa kepentingan Allah menciptakan manusia. Ini supaya kita tidak dikategorikan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka yang punya hati tapi tak digunakan untuk berpikir, yang punya mata tapi tak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang, balhum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Lebih sesat. Kalau binatang macam gitu, kalau binatang terus melakukan maksiat, wajar, dia hanya punya nafsu sahaja. Nah, tapi kalau manusia hanya maksiat terus,
balhum adol, bakal lebih teruk daripada, lebih hina daripada apa namanya binatang tersebut. Jadi yang mana roh tadi, ya, roh yang dimaksud sini, roh dengan roh yang ada, manusia itu dapat berpikir tadi, nur cahaya yang di dalam raga yang kasat mata akan dapat beraktivitas, kan, dan mewujudkan segala tujuan. Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah ini apa? Di antaranya tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk khalifatun fil ardh, menjadi khalifah di bumi. Yang nomor dua, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Itu saja tujuannya, taat kepada Allah. Taat berarti apa? Tunaikan kewajiban, menjauhi larangan. Itulah bentuk ketaatan. Taat, laksanakan perintah. Menjauhi apa yang dilarang, itulah taat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Apakah kita tak lihat? Naik ferry itu, atas ferry itu gitu aja. Itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan apa yang ada di bumi. Semua binatang ditundukkan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Allah ciptakan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Kan? Khalaqtul asya li ajlik. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku ciptakan segala sesuatu untuk kamu. Tapi kita kena ingat, wa khalaqtu kali ajli. Aku ciptakan kamu untuk aku, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita macam disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kamu tidak melihat? Ya secara kasar secara mata kasar kita melihat Allah ciptakan perahu, Allah ciptakan bahtera. Macam mana perahu yang begitu besar, kan? Stakrus macam gitu, berapa ribu tan, tak tenggelam. Sedangkan kita ambil sudu garpu diletakkan di atas air, tenggelam. Tapi stakrus yang gitu dengan muatan sampai 3.000, 4.000 orang boleh tak tenggelam, ini macam mana? Nah, Ustaz, kan ada alat, itu secara logika saja. Tapi secara hakikatnya Allah lah yang memang berikan kekuasaan, ya, sehingga besi baja yang begitu berat tak tenggelam. Ini. Dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, kan? Dengan perintah Allah Subhanahu. Maka itu kita apabila naik bahtera, kita dianjurkan berdoa, kan? Kita kalau naik kereta juga, naik mobil juga berdoa. Ini di antara adab, sebab itu semua tak akan bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya roh yang lembut yang mau berpikirlah akan menemukan seperti itu. Ini semua adalah anugerah Allah. Ini semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Luqman ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan? Ya, kita ditanya lagi. Tidakkah kita memperhatikan Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit? Yang ada di langit semua ditundukkan oleh manusia, kan? Dan apa yang di bumi, di langit, di bumi semuanya ditundukkan oleh manusia.
dengan berkah Allah berikan akal yang hebat yang Allah berikan kepada ahli-ahlinya, kemudian dapatlah memanfaatkan, kan? Yang di langit dibuat hujan tiruan karena musim apa namanya, musim panas buat hujan. Contohlah. Begitu juga dan apa yang ada di bumi, subhanallah. Indonesia begitulah dengan segala kekayaannya mineral yang ada di dalam perut bumi yang tak dimiliki oleh negara-negara lain. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Kemudian Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Allah sempurnakan nikmat zahir, nikmat batin. Kan? Kita dapat merasakan satu ketenangan, ketentraman. Ya, kita beriman kepada Allah itu semuanya merupakan nikmat. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Itu nikmat yang paling mahal. Ya, nikmat zahir, nikmat sehat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalaulah kamu ingin menghitung nikmat Allah tak akan mampu. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat yang begitu banyak tak mampu kita nak menghitungkan. Ya, kita dapat menghirup udara segar. Itu nikmat, kan? Kita masih dapat bergerak, nikmat. Kita masih dapat pergi masjid, rahmatullah, ikut khususi, nikmat. Semua nikmat. Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk membagi masa. Sehingga dia bagi masa, saya pastikan setiap Selasa datang ke masjid, rahmatullah. Tak semua orang dapat seperti itu. Mungkin kesibukannya sama. Ada yang tetap menyempatkan dirinya sehingga dia sempat. Ada yang terus diberikan kesibukan oleh Allah sehingga dia tak dapat menyempatkan. Maka kalau kita diberikan kesempatan satu nikmat, maka kata Rasulullah, ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat, nikmat sempat. Kan? Diberikan kesempatan adalah merupakan satu nikmat. Tak semua orang diberikan kesempatan. Nikmat sehat, sehat termasuk juga kesempatan. Nikmat. Tak semua orang diberikan nikmat sehat. Ini. Tapi dua nikmat itulah kata Rasulullah yang selalu dilupakan. Kalau waktu sehat, dah lupa semuanya. Tapi kalau begitu sakit, ya Allah, saya nak begini tapi tak boleh ya Allah. Ya. Tapi kenapa dulu waktu sehat tak digunakan? Sibuk ya Allah, saya tak boleh pergi masjid ya Allah. Nah, sekarang sibuk, kemarin waktu tak sibuk kenapa tak digunakan? Waktu baru, kalau sudah sibuk baru teringat. Nah, ini dua nikmat itulah yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat, nikmat sempat. Baik, jadi nikmatnya yang zahir dan batin juga. Bagi mereka yang punya, yang dapat menemukan itu hanya mereka yang mau berpikir. Saya juga ya. Alhamdulillah. Walaupun saya rezeki zahir mungkin tak banyak, tapi Allah pilih saya di antara hambanya yang beriman. Alhamdulillah, bukan setengah beriman, tapi alhamdulillah saya dipilih oleh Allah di antara hambanya yang mau kumpul-kumpul berzikir. Tak semua orang mau kumpul berzikir. Kan? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan sesibuk apapun, saya masih dapat meluangkan masa datang ke masjid. Alhamdulillah. Maka bagi hamba Allah yang mau berpikir, sentiasa bersyukur saja. Sebab nikmat-nikmat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang pilihan saja. Tak semua orang diberikan. Begitu juga firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatum bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan dia menundukkan malam dan siang
kan matahari dan bulan silih berganti. Coba kalau siang terus tak malam-malam, macam mana? Atau malam terus tak siang-siang, macam mana? Kan? Dan bulan untukmu, matahari dan bulan untukmu. Allah menundukkan matahari dan bulan. Ya, semuanya ada manfaatnya masing-masing. Matahari berhubung kait dengan apa? Dengan waktu sholat, contoh. Kalau bulan berhubung kait dengan waktu puasa, contoh. Contoh, kalau bulan ini tak mau tenggelam-tenggelam, ya, atau bulan bulan tak nak tak nak datang bulan purna tanggal apa namanya tanggal 1. Bila kalau gitu tak apa namanya nak menjelang hari raya bulannya masih besar aja bila nih? Bila anak bulan? Bila bulan sabitnya ada? Nah, contoh. Semuanya ada hikmah masing-masing. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Dan matahari selain contoh selain berhubung kait dengan waktu sholat, kan juga ada manfaat-manfaat yang lain bagi hal ini akan dapat ditemukan bagi mereka yang mempunyai apa? Yang mau memahami tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah siang malam. Kita ini untung hidup di kawasan Katulistiwa kan. Di kawasan Katulistiwa antara siang dan malam imbang, kadang-kadang 12 jam, 12 jam, kadang-kadang apa? 13 jam. Biasanya tak jauh. Coba kalau kawan-kawan kita yang di Kutub Utara, agak-agak berapa lama? Ada yang malam, lepas makan aja dah isya. Lepas isya dah subuh, sekejap ada dah subuh. Bila nak istirahat kalau begitu? Akhirnya puasanya 20 jam. Ya, puasanya 20 jam, malamnya hanya 4 jam. Contoh. Tapi macam kita ini alhamdulillah. Nih. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Kan? Bintang-bintang ini untuk manfaat, untuk kegunaan yang lain-lain. Bagi mereka-mereka yang diberikan kekuatan, dapat berpikir tentang kebesaran ataupun manfaat-manfaat rasi bintang ini. Dan bagi mereka, contohlah orang-orang yang ahli nelayan, dia dapat memanfaatkan bintang. Oh, kalau bintang itu muncul, itu arahnya ke mana? Kalau bintang itu muncul, biasanya dah nak waktu subuh. Tapi bagi kita emang bukan ahlinya, muncul bintang ke, tak muncul bintang ke, sama aja. Tapi mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keahliannya dapat mengambil, memahami tentang tanda-tanda kebesaran Allah menerusi makhluk-makhluknya tadi, ya, siang malam, matahari, bulan, bintang. Ini sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu semua tanda kekuasaan Allah. Kan? Berjuta-juta bintang di langit, dia tidak apa namanya bertabrakan. Coba kalau bertabrakan, bertembung, kan? Ada tabrakan antara satu bintang dengan bintang yang lain. Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, contoh. Matahari bergerak pada tempatnya. Coba kalau matahari bergerak juga macam bumi, macam macam apa bulan, macam mana akak. Itu semua adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah beritahu kepada kita, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Hanya bagi mereka yang mau memahaminya, hanya bagi mereka yang mau apa namanya memikirkannya akan menemukan keistimewaan tersebut. Akhirnya apa? Dia akhirnya sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja. Akhirnya yang terjadi alhamdulillah ala kulli halin. Sentiasa bersyukur kepada Allah dalam apa jua keadaan. Kan, dalam apa jua keadaan akan bersyukur.
Ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang 3 ke 32 hingga 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Innal insana ladzalumun kafar. Ini pengakuan Allah. Manusia, sesungguhnya manusia ini memang banyak zalimnya, banyak mengkufuri nikmat Allah. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kan? Dulu langit dan bumi tak ada. Nah, kemudian Allah ciptakan. Jadi kalau kita ikut dalam pembukaan Muntakhabat juz yang pertama, tentang Nur Muhammadi. Ya, kita ingat lagi. Yang paling pertama Allah ciptakan adalah Nur Rasulullah Muhammad SAW. Dari Nur itulah Allah ciptakan aras, langit, bumi, dan makhluk-makhluk yang lain. Ini. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Macam mana? Dari mana air itu? Kalau kita naik pesawat, tak ada air pun. Ke atas tuh. Air itu dari mana? Ya, turun dari langit. Langit yang mana satu Allah turunkan air? Adakah ada simpanan air ke atas itu? Kemudian kalau ada simpanan seperti yang gempa bumi 2-3 hari yang lalu yang di Myanmar dengan di Thailand itu airnya memang disimpan ke atas kan apa namanya hotel yang berapa tingkat itu, kemudian ada gempa bumi 7 berapa skala Richter, akhirnya airnya tumpah kan. Ini Allah turunkan hujan dari langit, itu aja kita percaya. Tapi macam mana boleh banyak ini, simpan kat mana kan? Seluruh dunia hujan lebatnya, airnya disimpan kat mana tuh? Begitu banyak air ya, karena karena banyaknya sampai banjir di mana-mana kan, waduk-waduknya penuh. Air itu disimpan ke mana? Nah itu dari situ saja kita tak mampu nak memikirkan disimpan ke mana oleh Allah ya. Baik, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezekimu. Allah turunkan hujan, kemudian dari air hujan itulah Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, tempat yang tadinya gersang, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, kan? Apalagi di Indonesia ini tanahnya yang sangat subur, kan? Sangat subur. Apa namanya? Tongkat aja ditanam dah, keluarlah ubi itu, semuanya. Tanahnya sangat subur. Itu pun masih kurang syukur lagi. Apapun ditanam semua keluar. Nah ini berkahnya Allah turunkan air hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, sama ada tanaman buah-buahan, ke sayur-sayuran, ke rumput-rumputan, ke untuk keperluannya binatang-binatang dan lain sebagainya. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Kan bahtera dapat dikuasai oleh manusia, berlayar mengelilingi bumi. Kan? Berlayar dari Habofran sampailah Tanah Merah, dari Habofran sampai mana? Ini Batam Center. Nah, karena tujuannya Batam Center, pergilah Batam Center. Mengikut kehendak apa yang kita inginkan. Ini. Kemudian dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Kan sungai mau mengalir, ya, mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Kalau sungainya itu katakan sungainya tak nak mengalirkan airnya, akhirnya tanaman-tanaman ataupun sawah-sawah kering. Kan Allah Subhanahu wa taala menundukkan sungai ini, sungai-sungainya juga untuk manusia.
Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dari orbitnya. Kan? Tak pernah penat ya. Matahari pernah penat. Tak macam kita, kita penat. Matahari udah berapa juta tahun dia bergerak gitu saja. Kan? Pernah. Tak pernah yang apa namanya bulan mengatakan, wahai matahari, aku pergi dulu, aku jalan dulu, kemudian baru kamu. Hah? Begitulah berterusan, berterusan. Sebab semuanya ada manfaat masing-masing, kan? Bersilih-silih berganti, matahari dan bulan terus beredar, tak pernah stop, kan? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, kan? Bergerak terus. Coba kalau matahari itu berhenti, stop, agak-agak macam mana lah dunia ini, kan? Kalau sampai matahari ini stop, beredar dalam orbitnya, jadi bergerak dalam tempatnya, ini matahari. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kalau siang terus atau malam terus, macam mana juga kehidupan manusia, macam mana, kan? Dan dia telah menundukkan dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, kan? Setiap apa yang kita inginkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah memberikan apa-apa yang kita minta. Tapi Allah memberikan apa yang baik untuk kita sesuai dengan keperluan kita. Kadang-kadang kita ada kemauan, tapi apa yang kita mau itu sebenarnya tak baik bagi kita. Nah, kemudian Allah memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang begitu. Maka bagi mereka yang dapat berpikir, ya, minta ini tapi tak dikasih, tapi diminta diberi yang lain. Ya, minta naik gaji, tak dikasih juga. Minta naik pangkat, tak dikasih, tapi dia dikasih kesehatan. Yang satu dikasih naik pangkat, dikasih naik gaji, kemudian datanglah penyakit stroke, tak guna juga, kan? Maksudnya begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan. Maka itu kita jangan sampai sekali-kali kita putus asa. Kenapa Allah tak kasih? Kenapa Allah tak kasih? Allah dah menjamin, wa atakum min kulli ma sa'altumu, kan? Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Hanya saja yang kita ini manusia, kan? Kalau Allah nak memberikan apa yang kita inginkan ini langsung direct turun dari langit, puasa. Tapi Allah memberikan kita untuk ikhtiar, kerja, kan? Macam-macam kerjanya, kan? Setiap kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seorang itu dipermudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Ada yang ngajar, kan? Ada yang jualan, ya? Ada yang bawa kapal, macam-macam. Kalau semua jualan aja, siapa yang siapkan kapal? Siapa yang akan ngajar? Kalau semua ngajar aja, nanti macam mana keperluan dapur, siapa yang siapkan? Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap orang bagian masing-masing. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat mengkalkulasikannya. Tak akan mampu. Terlalu banyak nikmat Allah. Dari nikmat yang paling besar dan sampai nikmat yang paling lembut. Semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah manusia, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari akan nikmat Allah. Kan? Kalau ditanya, mana? Allah tak kasih apa-apa pun. Saya doa tak ada apa-apa pun. Yang hari-hari kita menghirup udara tanpa membayar, kita tak ingat itu nikmat Allah. Coba, kalau kita tak dapat menghirup udara yang baik, kita dibawa ke hospital, kena bayar berapa? Kan? Kemudian ambillah untuk menghirup aja. Diletakkan gini, berapa bayarnya?
Sekarang hari-hari kita bebas nak hirup udara. Itu semua pun juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, itu semua tadi ya kalau kita mau berpikir akan menjadikan mengukuhkan keimanan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur 1 jam yang mendatangkan kita dapat mengenal Allah lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tak dapat membawa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberikan kekuatan untuk dapat menggunakan akal kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang di luar sana ataupun yang ada bersama dengan diri kita masing-masing. Ya, moga-moga dengan kita dapat memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah akan semakin yakinlah etikad kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kukuhlah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya insyaallah. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, itulah yang boleh dikongsikan pada malam hari ini. Sebelum kita bersurai, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, bersama-sama kita tujukan untuk yang sudah kembali ke rahmatullah. Ya, kita tujukan untuk Rasulullah, untuk guru-guru kita, untuk pendahulu-pendahulu kita bil khusus, ya, almarhum Kiai Nabhan, dan juga untuk paman dari Mbak Novi, istri Mas Andi yang baru meninggal dunia di Surabaya, yaitu namanya siapa? Pak Sri Budiono bin Basuri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya, Allah mengampunkan kekhilafannya, dan Allah menempatkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh insyaallah. Al-Fatihah.